Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berliana Mega Budiman dengan nomor induk mahasiswa 1905111193 Koperasi 4 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan guru dalam proses belajar mengajar dalam rangka mengikuti ujian tengah semester mata kuliah pengembangan profesi guru yang dibimbing oleh Bapak Mahmud Alpusari MP. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian tentang pembelajaran. Kalian pada tahu nggak sih pembelajaran itu apa? Pasti pada nggak tahu kan? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran. Pembelajaran itu adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran itu merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar peserta didik itu dapat memperoleh ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran, dan tabiat serta pembentukan sikap dalam proses pembelajaran tersebut. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran itu adalah suatu proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Kedua, kita akan membahas tentang pengertian keterampilan guru. Keterampilan guru adalah seperangkat kemampuan guru dalam melatih aktivitas dan pengalaman peserta didik untuk membantunya berkembang dan menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Ada 8 keterampilan guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama itu keterampilan bertanya. Bertanya itu adalah bahasa verbal untuk meminta respon siswa baik berupa pengetahuan, pendapat, ataupun sekedar mengembalikan konsentrasi siswa oleh berbagai kondisi selama berlangsungnya belajar mengajar. Tujuan guru mengajukan pertanyaan antara lain ialah menimbulkan rasa ingin tahu, merangsang fungsi berpikir, mengembangkan keterampilan berpikir, memfokuskan perhatian siswa. Yang kedua, ada keterampilan memberikan penguatan. Penguatan itu adalah segala bentuk proses, baik bersifat verbal maupun nonverbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap laku siswanya yang bertujuan untuk memberikan suatu informasi atau umpan balik bagi si penerima atau siswa atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Yang ketiga ada keterampilan mengadakan variasi. Variasi itu adalah perubahan tindakan dan perbuatan guru yang disengaja ataupun secara spontan yang dimasukkan untuk meningkatkan perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat itu ada keterampilan menjelaskan. Ada 2 komponen dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama itu merencanakan. Merencanakan itu adalah penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan-hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan dengan penggunaan hukum atau rumus-rumus yang sesuai. Yang kedua ada penyajian. Penyajian merupakan suatu penjelasan dengan memperhatikan kejelasan penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan dan penggunaan balikan. Yang kelima ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kalian pada tahu nggak sih apa itu pengertian dari 2 itu? Yang pertama, baiklah kita akan membahas tentang membuka pelajaran. Membuka pelajaran itu adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prokondisi bagi siswa agar mental ataupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari. Yang kedua, ada menutup pelajaran. Menutup pelajaran itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru
untuk mengakhiri proses kegiatan belajar mengajar sebelum kelas itu dibubarkan. Ungkapkanlah pelajaran yang akan disampaikan minggu depan dan kemukakan rencana-rencana di mana murid itu dapat mengambil bagian dalam pelajaran mendatang. Yang keenam, ada keterampilan mengelola kelas. Dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, guru-guru itu perlu memperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan pencipta dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, serta bersifat preventif seperti kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pembelajaran tersebut. Ketujuh, ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok itu dapat kita artikan sebagai suatu strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah itu melalui suatu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, untuk berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok itu dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan siswa itu berkomunikasi dalam berbahasa. Yang kedelapan, ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Setiap guru itu dapat menciptakan format pengorganisasian siswa untuk kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan sesuai dengan tujuan atau topik materi, kebutuhan siswa, serta waktu dan fasilitas yang tersedia. Baiklah, dari penjelasan materi yang saya sampaikan, jika ada salah kata penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.